Ini makam kakek-kakek yang kalian lihat tadi. Jiwa teman kalian ada di sini, tapi kita tidak bisa melihat dia. Sontak kami terkejut dan bertanya, lalu bagaimana cara mengambil dia? Di situ, tetua adat langsung duduk bersila sambil mengeluarkan cincin yang merah delima tadi. Tiba-tiba, Man keluar dari balik pohon dan dia berkata, "Lah, kalian ngapain di sini? Lah ini makam siapa? Bukannya tadi kita sudah sampai di mata air?" Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa Siluman. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendaki yang dialami oleh Kevin dan keempat temannya. Di mana dalam pendakian itu, 2 dari mereka hilang saat di gunung, dikarenakan mereka bersikap angkuh dan sombong, serta mempunyai niat buruk saat mendaki ketika mendaki gunung di daerah Sumatera Utara. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Pada tahun 2014, saya dan keempat teman saya yang bernama Man, Christian, Alfandri, dan Jerlin berencana melakukan hiking ke sebuah gunung di Pulau Nias, Sumatera Utara. Dan terpilihlah Gunung Hili Ananga. Gunung ini belum terlalu terkenal karena tidak pernah didaki orang pendaki. Hanya warga saja yang sering naik. Lalu seminggu setelah menentukan gunung mana yang mau didaki, kami pun mempersiapkan semua yang dibutuhkan saat mendaki sehari sebelum pendakian, seperti logistik dan lain-lain. Setelah semua beres, kami pun beristirahat. Kali ini kami semua tidur lebih awal, supaya besok ada stamina untuk mendaki. Lalu pada pukul 12:30 pagi, salah seorang dari kami, Man, seperti mengigau atau ngelantur saat tidur. Sontak kami semua terkejut dan terbangun lalu bertanya kepada Man. Man, kenapa Man?" tanya Christian. "Gak apa-apa Chris," jawabnya. "Alah, udah tidur, cuma mimpi dia tuh," ucap Alfandri. Di situ Man hanya mengangguk sambil memperhatikan Alfandri yang sinis. Lalu semua pun tidur. Keesokan harinya, saya terbangun dan melihat semua sudah bangun, kecuali Man, dan ngopi di teras rumah. Tapi si Man tampaknya masih tidur pulas. Tapi anehnya, mukanya seperti ketakutan. Mimik wajahnya saat tidur seperti ketakutan, bercampur sedih. Akhirnya kami memutuskan memulai pendakian pukul 3 sore. Jadi bisa ngecamp di atas Lalu Summit di waktu subuh. Lalu kami izin ke kepala desa setempat. Akhirnya semua siap dan membentuk lingkaran untuk berdoa. Lalu kami mulai pendakian. Dari awal sampai 1 kilometer ke depan, tidak ada keanehan yang terlalu membuat pikiran buyar. Tapi ada satu yang janggal, yaitu di saat sudah menempuh jalan 2 kilometer, kami berempat kecapean dan memilih istirahat. Tapi anehnya Siman memaksa untuk terus naik, dan Siman seperti tidak menunjukkan raut muka capek di mukanya. Tapi kami tidak mau terlalu berpikir yang aneh-aneh. Mungkin dia gak sabar sampai puncak. Berhubung kami pendaki pertama yang naik ke gunung itu, jadi otomatis sedikit menyulitkan kami karena harus membuka jalan. Setelah beberapa lama, akhirnya kami sampai di sebuah tempat yang bernama Sega. Sega ini tempat yang dikenal sangat angker, tapi rumor itu hanya beredar dari mulut ke mulut. Setelah beberapa lama beranjak dari tempat yang tadi, disinilah semua kejanggalan dimulai. Tidak beberapa lama, ada seorang laki-laki tua yang mengangkut kayu bakar di pundaknya dan bertanya, "Kalian mau pergi kemana?" ucap kakek itu. "Mau mendaki ke puncak gunung ini kek," jawab Jerlin. "Hah?
Di sana bahaya, sebaiknya kalian pulang. Tegas si kakek. Kok kakek ngatur? Ini urusan kami. Mau ada hantu, mau ada apapun di sini, aku nggak takut. Secara kan, aku anak dari seorang dukun. Jadi aku pasti sudah dijaga. Dan begitu pun dengan teman-temanku. Jawab Alfandri. Alfandri merupakan anak dari seorang dukun dari Padang. Hus, Fandi, sopan sedikit. Itu orang tua. Dan jangan menganggap remeh. Ini gunung, ini alam. Jangan takabur, ucapku menegur Alfandri. Maaf ya kek, atas perkataan teman saya tadi. Kami akan hati-hati kok di atas, sahut Christian. Di situ kakek tidak berkata apa-apa dan menatap sinis ke Alfandri. Namun setelah kakek beranjak pergi dan tiba-tiba dia berhenti di sebelah Man. Lalu kakek itu berbisik pada Man dan langsung pergi. Dia bilang apa Man? Tanyaku kepada Man. Gak ada apa-apa kok, cuma bilang hati-hati, jawab Man. Tapi saya dan Christian masih merasa ada yang janggal. Dan si Alfandri masih saja cuek dan merasa sok hebat karena sudah berani membentak orang yang lebih tua. Dan malam pun tiba. Di tengah keheningan malam, kami masih berada di perjalanan. Dengan headlamp yang kami punya, memberanikan diri untuk tetap mendaki sampai puncak. Tiba-tiba, terdengar suara seperti orang lagi perang. Dan terdengar suara seperti ini. Kami semua sontak terdiam. Dan lagi-lagi si Alfandri mengulah dengan berteriak. Jangan berani di belakang. Tunjukkan diri kalau berani. Teriak Alfandri. Sontak saya dan Christian membungkam mulut Alfandri. Sambil melihat ke arah Man. Si Man terlihat terpaku dan terdiam. Dan berkata, aku mau anak itu, ucap Man sambil menunjuk Alfandri dengan suara yang sedikit serak. Dan ternyata si Man kerasukan. Berhubung Jerlin merupakan anak paling beriman di antara kami, jadi dia dengan mudah mengeluarkan makhluk di dalam tubuh Man sambil membaca semua doa yang dia tahu. Setelah si Man agak mendingan, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan sampailah kami di sebuah mata air. Lalu tiba-tiba Alfandri teriak. Apa itu? Anjing. Woi, kakek itu ngapain malam-malam di situ? Bukannya dia sudah pulang? Woi, kalian semua kemana? Woi, kalian di mana? Kenapa kalian ninggalin aku? Woi. Di tengah keheningan malam, kami semua heran karena Alfandri sudah tidak ada di barisan. Karena dari tempat Siman kerasukan sampai di mata air, Alfandri jadi sweeper. Tapi setelah sampai di mata air, kok Alfandri nggak ada? Kami pun mencari-cari, tetapi tidak ada juga. Akhirnya kami memutuskan untuk turun dan memohon bantuan warga. Setelah turun, kami kembali bertapak di Sega. Jerlin yang pada waktu itu melihat kanan kiri tidak sengaja. Samar-samar melihat ada seorang laki-laki di bawah pohon besar. Dan ternyata itu adalah Siman. Man, ngapain di situ? Sini, kita turun, ucap Jerlin. Jerlin, kamu kenapa? Bukannya Siman dari tadi bareng sama kita? Sahut Christian. Di suasana yang genting seperti itu, akhirnya saya berusaha meyakinkan Jerlin bahwa Man di belakang kami saat ini. Setelah menoleh ke belakang, betapa terkejutnya kami melihat Siman berlari ke pinggir lereng dan menggelindingkan dirinya ke bawah. Sontak kami terkejut, soalnya di sini ada dua Man, satu di pohon dan satu lagi berlari di lereng. Tambah lagi, suasana semakin kacau karena Alfandri hilang. Kami pun memutuskan untuk segera berlari dan ingin cepat-cepat sampai ke perkampungan warga dan meminta pertolongan. Di sini kita beralih ke sudut pandang Alfandri. Ya Tuhan, aku di mana? Maafkan aku sudah terlalu sombong, ucap Alfandri sambil meneteskan air mata. Tiba-tiba ada orang berlari dan menabrak tubuh Alfandri. Aduh, tanganku. Benar saja, Alfandri bertabrakan dengan Man yang berlari. Tapi bukannya Siman menggelindingkan diri ke bawah, kok bisa tiba-tiba tabrakan sama Alfandri? Lalu Alfandri berucap, ya Tuhan, akhirnya Engkau menjawab doaku. Akhirnya aku bertemu teman-temanku lagi. Man, yang lain mana? Kok kalian ninggalin aku? Tapi di situ
Man tidak berkata apa-apa dan menarik tangan Alfandri, seolah-olah ingin mengajak untuk bergabung kembali. Alfandri yang sudah kepalang takut, akhirnya ngikut saja. Sekarang kita kembali ke sudut pandang yang lainnya. Saya, Christian, dan Jerlin akhirnya sampai di perkampungan warga dan meminta pertolongan. Betapa terkejutnya kami melihat Man dan Alfandri sudah terbaring di salah satu rumah tetua adat di daerah setempat dalam kondisi tidak sadarkan diri. Lalu tetua adat berkata, "Ayo kembali dan ambil kembali jiwa orang yang tidak tahu sopan santun ini. Mereka tertahan di sana." Hati kami bertanya-tanya, bagaimana bisa mereka sudah di rumah tetua adat? Dan tetua adat berkata, "Sudah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Kita harus cepat. Kalau kita tidak segera mengambil jiwa mereka, mereka akan mustahil untuk hidup." Saya yang sebelum pendakian bertindak sebagai pemimpin dari rombongan merasa sangat bersalah. Lalu kami bergegas kembali ke gunung. Balik lagi ke sudut pandang Alfandri. Man, orang itu mana? Kok dari tadi gak kelihatan? Dan ini kita kemana? Kok ada acara? Ada lompat batu, ucap Alfandri. Alfandri dari dulu sangat ingin melompat batu, tapi tidak pernah kesampaian. "Kamu bahagia kan di sini? Kita di sini aja ya, Nak. Semua keinginanmu bisa terkabul di sini," ucap Man kepada Alfandri. "Nak, kita kan seumuran. Kok kamu manggil aku Nak? Sok tua kadang-kadang," balas Alfandri keheranan. Di situ Man hanya tersenyum dan menatap sinis. Tapi Alfandri tidak menghiraukan hal tersebut karena sudah kepalang bahagia. Kembali ke sudut pandang yang lainnya. Pak, ini gimana? Apa masih bisa dikembalikan mereka?" tanyaku kepada tetua adat. "Berdoa saja, semoga bisa," jawab tetua adat. Sesampai di Sega, tetua adat tersebut berhenti dan mengeluarkan barang antik berupa batu akik berwarna merah delima, lalu duduk bersila. Dan tetua adat itu berkata, "Duduk kalian, kita cari mereka. Kalian saling memegang satu sama lain. Jangan dilepas. Semua tutup mata." Setelah tutup mata, saya melihat kami semua sudah berada di acara yang mewah. Ya, betul sekali. Acara yang sama persis dilihat oleh si Alfandri. Ternyata Alfandri sudah sejak tadi terjebak di dimensi lain. Tetua adat berkata, "Itu teman kalian kan?" "Iya, Pak," jawabku sambil menunduk. Tiba-tiba, "Yah, ayah," ucap tetua adat sambil menangis. "Sudah cukup ya, cukup. Mau berapa orang lagi yang mau ayah ambil?" teriak tetua adat. Tiba-tiba, si Man menoleh ke arah ketua adat. Ternyata Man dirasuki kakek-kakek yang tadi jumpa di Sega. "Ferry, ayah sendiri, Nak. Ayah tidak ada teman di sini. Pulanglah, Nak. Biar ini menjadi urusan ayah," ucap Man yang kerasukan. "Tidak ya, kembalikan dia. Kembalikan mereka berdua," jawab tetua adat. Tiba-tiba Man itu bicara dengan nada berat. "Pulanglah Ferry. Anak ini kurang ajar. Yang satu tidak ada sopan santun. Yang satu lagi berniat buruk di sini." Kami yang melihat itu berpikir, si Man mau berniat buruk sama siapa? "Anak ini mau berniat ingin melecehkan salah satu dari rombongannya," ucap Man dengan nada berat dan tegas. Kami semua sontak berpikir, si Man laki-laki. Mustahil dia mau melecehkan laki-laki. Pasti dia punya niat buruk kepada. "Sudah ya, tolong. Aku berjanji tidak akan membiarkan orang asing berbuat jahat di gunung ini. Itu sumpahku," ucap tetua adat memohon. Sontak kami semua melihat tiba-tiba si Man berubah jadi sosok kakek-kakek. Lalu di mana tubuh Man yang asli? Dan kenapa si Alfandri tetap melihat ke arah acara, sedangkan kami berbicara tepat di sebelahnya? Yaps, tidak salah lagi. Alfandri ditulikan dari omongan kami. Setelah sosok Man berubah jadi sosok kakek-kakek, akhirnya kakek-kakek itu berkata, "Aku mau kamu setiap malam berkunjung kemari dan membersihkan makamku," ucap kakek menunjuk tetua adat.
Baik ya, baik. Lepaskanlah mereka, jawab tetua adat. Tiba-tiba, Alfandri berucap, "Lah, kalian dari mana semua? Kalian tidak nyangka dengan apa yang aku lihat. Ada acara besar di sebelah sana." "Lah, perasaan tadi ada acara, kok ngilang?" ucap Alfandri sambil menunjukkan arah dengan tangannya dengan nada keheranan. Sudah, kita masih punya satu jiwa lagi yang belum diselamatkan. Ayo bergegas," sahut tetua adat. Masih ingat yang Jerlin melihat Siman di bawah pohon besar. Si tetua adat tiba-tiba mengarahkan kami semua ke sebuah pohon besar dan berkata, "Ini makam kakek-kakek yang kalian lihat tadi. Jiwa teman kalian ada di sini, tapi kita tidak bisa melihat dia," ucap tetua adat sambil menunjuk sebuah makam di bawah pohon besar. Sontak kami terkejut dan bertanya, "Lalu bagaimana cara mengambil dia?" Di situ, tetua adat langsung duduk bersila sambil mengeluarkan cincin yang merah delima tadi. Tiba-tiba, Man keluar dari balik pohon dan dia berkata, "Lah, kalian ngapain di sini? Lah ini makam siapa? Bukannya tadi kita sudah sampai di mata air?" Tetua adat lalu mengumpulkan kami semua. "Syukur ya Tuhan, semua sudah selamat." Tetua adat menghela nafas. Ini jadi pelajaran ke depan. Sebelum naik gunung, hilangkan keangkuhan diri kalian. Hilangkan niat buruk dari kalian. Kalau tidak mau ini semua terjadi. Kakek-kakek yang kalian lihat tadi adalah ayah kandung saya. Dia meninggal tahun 1998. Dia merupakan tentara perang antar suku di Nias dan ditombak mati saat lagi mengambil kayu di gunung ini. Akhirnya semua pun jelas. Lalu kami semua turun dari gunung dengan didampingi tetua adat dan sampai di rumah dengan selamat. Bagi yang bertanya, kenapa bisa tubuh merasa di gunung, sedangkan mereka terbaring di rumah tetua adat, kami sendiri bingung. Mereka seolah berteleportasi dan kemungkinan yang dilihat di rumah tetua adalah bukan tubuh asli. Bagi yang bertanya, apa yang dibisikkan kakek itu? Kakek itu berbisik kepada Man, "Hilangkan niat burukmu kalau mau selamat." Itu alasan mengapa Man tidak berani memberitahukan itu kepada kami. Dan apa yang dimimpikan Man? Yaps, dia mimpi kalau kakek-kakek itu datang menjemput dia untuk ikut, tapi dia menolak. Sekian cerita ini, terima kasih. Ketinggian 2400. Mana ya? Lima pound begitu. Bila masam ya.